hidup mesti kritis, berkarya bebas aja. Jadi ada balance aja ya. Jadi ada balance. Cakep juga tuh. Mas Eka, menurut lo tuh kita harus kritis gak sih sebenarnya kalau berkarya? Menurut gua sih nggak harus cuma berkarya aja kalau mau kritis ya. Nggak harus jadi musisi juga. Dan kritikal itu kan berarti lo udah aware sama sekeliling lo gitu ya. Apa yang kurang, apa yang bisa gue perbuat, apa yang gue bisa kontribusi gitu. Dan itu sangat membutuhkan selfless dan less ego menurut gua. Karena lu udah harus lu bisa ngasih sesuatu ke sekeliling lo walaupun cuma pandangan atau penilaian atau being critical gitu. Gue lahir dari background kultur punk rock gitu kan, jadi gue belajar kritis juga dari musik sebenarnya. Jadi harus dari ada semacam self awareness aja sih sebenarnya gitu ya kalau berkarya. Iya. Bahasa kayak gitu juga sih sebenarnya. Dan itu nggak bisa dibuat-buat sih. Berarti apa yang sekarang lo jalanin? Dan masih ada hubungannya nggak sama berpikir kritis lah atau berkarya secara kritis? Kalau bermusik ya masih terus ya Rimnya. Tapi being critical apa enggak itu subjektif karena gue nggak bisa janjiin. Gue kan selalu aware dan selalu kritis dan selalu sensitif sama sekeliling itu nggak juga sih. Ngelihat apapun yang terjadi di jalanan juga mau sebiasa apapun bisa dipikir secara kritis gitu loh. Iya. Dan gue kira dulu itu kayak strong suit, kayak it's a strength. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Sama sih. Setuju sih, gue setuju. Nah kalau menurut Mbak Isya gimana? Hidup itu mesti kritis gitu dalam hal-hal yang basic-basicnya. Tapi dalam berkarya justru buat gue bisa lebih bebas, terserah mau kritis boleh, mau enggak juga ya silakan gitu. Karena buat gue justru kayak kehidupan kita sehari-hari kita butuh berpikir kritis untuk meningkatkan quality of life. Banyak improvement lah gitu. Cuman kalau untuk berkarya justru di momen itulah kita sebagai seniman gitu, sebagai kreator, di momen itulah kita bisa jadi seseorang yang either benar-benar diri kita sendiri atau kita pengen jadi orang lain gitu. Jadi buat gue justru hidup mesti kritis, berkarya bebas aja. Jadi ada balance aja ya? Jadi ada balance. Cakep juga tuh. Bisa nggak kalau hidupnya nggak kritis tapi karya? Nggak bisa ya. Banyak yang bilang kalau kayak kerja kreatif sama kerja musik tuh susah banget untuk coexist gitu ya sebenarnya. Yeah. It's all of these different things going on. Sebenarnya gue nerapin ini juga kembali kondisi state yang dicapai melalui proses ya gitu udah pasti gitu kan. Ada skill yang kudu dikuasain which is bagi waktu. Menurut gue itu skill pamungkas banget deh. Kalau dunia korporasi ada terminologi namanya man hour. Kayak gitu. Dalam 24 jam tuh lo udah kompartmen tuh berapa jam. Ada 6 sampai 8 jam buat tidur. Sisanya udah tuh sisa untuk lo bagi-bagi deh. Sesimpel itu sih gue maksudnya ngeimplementasinya ya. Kayak gitu. Tapi memang kalau udah di kantor ya gue nggak mau gue singkirin yang lain dulu. Oke. Mbak Isya mulai berjalan lagi nih kan sekarang udah sibuk lagi, mulai overwhelming apa enggak tuh sebagai visualizer gitu. Apalagi kan sekarang panggung musik udah mulai bisa berderet kan. Stage-nya gede-gede juga. Iya. Copingnya gimana tuh? I think right now we're doing it a bit too hard buat gue. Terlalu buat gue pribadi sekarang jalannya terlalu cepat aja. Gue banyak merasa soal well-being kita sebagai pekerja juga kadang terlupakan gitu. Maksudnya but at the same time kita nggak punya pilihan lain selain ngambil kerjaannya gitu kan. Tapi at the same time gue kadang ngerasa guys kayak kita kecepatan deh nih gitu. Mas Eka, do you have any wise words for anybody watching yang pingin berkarya tetapi juga kritis tapi juga pingin keren juga karyanya? Apa ya kayak atribut-atribut kayak gitu jangan disematkan dulu ya karena bakalan jadi beban ya. Maksudnya kayak Isya bilang tadi sih. Atau lo create a completely different persona dari diri lo gitu. That's true. Kayak gitu. Kalau lo pengen lebih bebas
mau ngapain gitu. Dan sekarang juga dunianya, mediumnya udah membolehkan lu untuk begitu kok gitu, bikin personal sendiri. Nah ini kunci, menurut gua kunci hidup tuh managing ekspektasi sih. Oke. Kayak gitu, Bener. jangan masang ekspektasi ketinggian. Mungkin lo harus memisahkan antara excitement dengan expectation karena itu dua hal Iya, yang it is berbeda very gitu. different sih. Betul. You can be like excited about something without expecting something. Yeah, it is a challenge deh, I suppose. Itu yang gue pelajarin sih, managing ekspektasi itu penting. Ketemu orang baru, bikin project baru atau anything lah dalam hidup tuh. Kan kalian pernah collab nih, terus gimana tuh itu bisa terjadi gitu? Soalnya ya gue kan, sebetulnya gue bukan musisi nih, tapi yang gue paham kan genre-nya beda nih antara lo berdua. Awalnya dari papa ini idenya. Awalnya idenya Silakan. Karim, oke. Mas Karim. Jadi tuh nggak, jadi pertama kali ketemuan Mas Eka tuh sempet interview. Oke. Mas Eka mau interview gue untuk medianya waktu itu. Dan Mas Eka itu pas interview tuh baik banget. Selama interview tuh gue seneng banget. Soalnya it's like this, it's conversation. Temanya juga pas banget, Mbak. Temanya tuh respect your elders. Jadi tuh konsepnya gue harus kolaborasi sama generasi yang lebih tua. Oh, oke. Musik juga, musik atau visual atau apapun gitu. Nah kebetulan kan baru di interview kan sama Mas Eka. Proses kreatif seorang Eka Anas tuh gimana? Oh, Oh, dalam ya, hal Pak, apa ya? nih? Ini yang gue banget Di nih. musik ya, di gitu. musik. Musik. Cara gue juga gampang kok, gue cuma bikin tulis kalimat, sing a simple lines, and make it rhyme. Dah, kayak gitu doang. Itu, dari situ ntar bisa dapat esensi-esensinya digabung. Gitu. Oke, nice. Soalnya kalau pertanyaannya kayak gitu tapi Jawabnya jawabannya kayak gini, gitu, ya seneng ya iya. dengernya ya. Seneng sih.